البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, al-babu tsani wal khamsun, bab yang ke-52, babu karahiyati sholati fil maqabir, dimakruhkannya sholat di pekuburan. Oh, yang itu sudah. Oh, baik. Berarti apa masuk yang berikutnya? Kita masuk ke yang berikutnya, al-babu salis wal khamsun, bab yang ke-53, as-sholatu fi mawadhi'il khasfi wal azab. Pembahasan tentang hukum sholat di tempat adanya khasaf. Khasaf yaitu apa? Gempa bumi atau penenggelaman, ada tanah yang terbenam sekalian satu desa misalkan, wal azab, tempat adanya azab. Imam Bukhari tidak mengatakan karohiyah atau istihbab atau apa, karena memang terjadi perselisihan. Tapi beliau buat bab secara global gitu aja. Sholat di tempat itu hukumnya apa? Nah, kalian bahas, lihat dalil-dalil yang ada. Wa yudkaru anna Aliyan radhiyallahu anhu kariha sholata bi khusfi babil, bi khusfi babil. Disebutkan bahwasanya Ali radhiyallahu anhu memakruhkan sholat di tempat pembenaman di Babilonia, walaupun sanadnya ada kelemahan. Tapi apa hukumnya? Hukumnya itu kembali kepada hadis Ibni Umar. Masuk nggak di sini? Ini ya, nanti ada hadis Ibni Umar. Dalilnya sangat jelas dari Nabi. Baik, kita masuk saja langsung ke hadisnya. Al-hadisu salis wa salasun ba'da arba'imi'ah, 432. 433, ayo. Haddatsana Ismail bin Abdillah, Ismail bin Abi Uwais al-Madani, beliau Abu Abdillah, saduqun yukhti. Hadisnya tapi sudah ditapis oleh Imam Bukhari. Setelah Imam Bukhari memeriksa hadis-hadis dari gurunya itu, gurunya gembira, kemudian memberi beliau duit dinar banyak. Imam Bukhari tak mau menerima duit itu, mengatakan berikan aja kepada murid-murid yang lain. Tapi Ismail mengatakan berikan engkau melalui, yaitu berikan melalui tanganmu agar mereka tahu engkau itu orang yang aku muliakan. Ya sudah, Bukhari terima duit itu dan dibagi-bagikan ke para murid. Ismail suka dengan penapisan yang dilakukan oleh Bukhari. Ya, muridnya lebih pandai dari gurunya. Gurunya suka dan tidak dengki. Haddatsani Malik, Malik pangkat pakciknya Ismail, Abu Abdillah al-Madani juga, Imam Darul Hijrah. An Abdullah bin Dinar, Abdullah bin Dinar, beliau Abu Muhammad al-Madani, siqah, dan beliau adalah min kibari tabi'in, faqih, saudara dari Amr bin Dinar. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Abu Abdurrahman al-Adawi. Berarti apa? Sanadnya ini semuanya musalsalun bil madaniyin, semuanya orang Madinah. Apa isi hadisnya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tadkhulu ala haula'il mu'adzabin. Janganlah kalian masuk menemui orang-orang, masuk ke tempat orang-orang yang disiksa itu. Illa antakunu bagin, kecuali dalam keadaan kalian menangis. Fa'il lam takunu bagin, kalau kalian tidak mampu menangis, fala tadkhulu alaihim, maka jangan kalian masuk ke tempat mereka. La yusibukum ma asabahum, jangan sampai menimpa kalian musibah yang menimpa mereka. Baik. Di sini peristiwanya adalah waktu perang Tabuk. Nabi Shallallahu alaihi wasallam berangkat dari Madinah ke Tabuk. Kalau sekarang Tabuk ikut Saudi, dia di sempadan dekat Jordan sana ya, tapi dia ikut Saudi Tabuk. Nah, ketika Nabi mengadakan perjalanan ke Tabuk, beliau dan para sahabat tiba di Hijr, daerah Hijr ikut Jordan, tempat yang dahulunya di awal-awal manusia, masih di awal-awal ya, kaum soleh itu
yaitu kaum Samud, umatnya Nabi Soleh, yang mana mereka durhaka dan mereka suka membanggakan hasil karya mereka. Wa samudal ladzina jabu sakhra bil wad, kaum Samud yang suka memahat batu-batu besar di lembah-lembah. Memang mereka makhluk yang besar, seperti kalau kita lihat di gambar-gambar itu di buku, bapak anak punya buku sejarah kuburan Petra, besarnya sebesar itu, padahal manusia kecil, menunjukkan orang zaman dulu memang besar-besar, gergasi. Sangat mengagumkan arsitektur mereka, tapi karena mereka sombong dan durhaka, mereka syirik kepada Allah, maka mereka terkena azab. Tatkala Nabi tiba di sana, waktu itu Nabi belum sampai di situ, tapi para sahabat barisan depan sudah sampai. Nabi kan di belakang, sementara pasukan perang Tabuk itu lebih dari 30.000. Nabi kebiasaannya berjalan di belakang, melihat siapa yang lemah, siapa yang perlu dibantu, siapa yang tercecer di jalan. Kalau sedang perjalanan, beliau di belakang seringnya. Kalau perang, terkadang di depan, terkadang di tengah, lihat situasi. Ketika beliau sudah sampai di Tabuk, sampai di Hijr, beliau mendapati para sahabat sudah mengambil air dari mata air yang ada di wilayah Hijr, dan sudah membuat adonan-adonan tepung. Sebagiannya bahkan sudah diberikan kepada unta, sebagian kecil untuk makanan unta. Maka Nabi mengatakan, la tadkhulu ala haula'il mu'adzabin, jangan kalian masuk ke tempat orang-orang yang diazab itu, illa an takunu bakin, kecuali kalau kalian dalam keadaan menangis. Baik. Kemudian Nabi memerintahkan agar adonan-adonan yang telah dibuat itu ditumpahkan, jangan sampai dimakan oleh orang-orang. Demikian pula di sebagian riwayat disebutkan, yaitu diusahakan agar air yang sudah masuk ke perut unta itu dibuang, ditekan-tekan perutnya agar keluar semampunya. Kemudian Nabi memerintahkan agar para sahabat mengambil air dari mata air yang diminum oleh unta Nabi Soleh. Ini perkara ribuan tahun yang lalu, gimana orang tahu? Itu tentunya dengan wahyu. Nabi menunjukkan, jangan sumur yang ini, jangan beriki yang itu, ambil yang sana misalkan. Kemudian Nabi menutupkan kepalanya dan melintas dengan cepat, menyuruh sahabat untuk segera pergi. Karena apa? Jangan sampai kalian terkena azab seperti yang menimpa mereka. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim dan para pensyarah yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya tempat yang diazab itu boleh jadi masih ada sisa azab di situ, menimpa orang-orang yang lalai. Adapun orang yang lewat dalam keadaan menangis, insya Allah dia menunjukkan dia itu sadar, dia itu takut, dia tidak rela dengan perbuatan orang jahat itu, dan dia khawatir kepada Allah. Nah, ini orang yang seperti ini selamat dari azab. Tapi yang kesana hanya untuk wisata, untuk menengok negara-negara yang hancur di azab Allah, na'udzubillah, atau malah susah payah mencari apa itu mungkin peradaban Atlantis. Cari apa? Mereka makhluk yang hebat tapi terkena azab. Untuk apa dicari-cari lagi? Laut mati jadi wisata. Laut mati. Nah, itu orang tak tahu. Boleh jadi dia kena azab nanti. Kalau bukan azab secara fisikal, azab secara agamanya jadi rusak. Tak tahu kebenaran. Malah untuk tempat wisata. Itu salah besar. Nabi melarang. Kalau bukan rahmat Allah, banyak yang sudah terkena bencana itu. Yang Borobudur pun jangan. Tak boleh, itu tempat kesyirikan. Tak boleh kita malah kagum kepada kesyirikan. Walaupun mungkin belum ada azabnya, barangkali. Rambanan. Tapi masing-masing pulang membawa kemurkaan dari Allah. Na'udzubillah. Rambanan. Sama aja. Candi banyak sekali di sana. Malah diagung-agungkan, dibudayakan, dimuliakan. Itu salah besar. Gimana Allah disekutukan malah kita kagum, kita potret di situ. Ini menantang Allah sebenarnya. Rambanan itu Hindu. Jelas, betul. Itu haram. Baik, sekarang masalahnya, kalau dilarang seperti itu, apa hukum sholat di situ? Dijelaskan oleh para fuqaha, kalau kita sholat dalam keadaan tidak menangis tak boleh, karena Nabi hanya membolehkan menangis. Adapun kalau kita sholat sambil menangis, terharu, ketakutan, maka boleh, tak mengapa sholat di situ. Tapi kalau sholat biasa, ya jangan. Nabi melarang untuk masuk ke tempat azab, tak boleh. Kecuali kalau
sudah tidak jelas mana adab yang dulu, tempatnya yang mana. Boleh jadi di berbagai tempat yang sekarang ditempati manusia, dulunya ada adab beribu-ribu tahun yang lalu. Tapi selama kita tidak tahu secara jelas, tidak mengapa. Tidak ada bekas, tidak ada jejak-jejaknya. Kalau yang di Petra itu jelas tempat reruntuhan itu. Tapi yang tidak jelas yang sudah diganti dengan benua yang lain atau lapisan bumi yang lain. Karena terkadang suatu benua ditutup oleh lempeng benua yang lain. Nah, itu tidak masalah. Sudah tidak ada jejaknya, tak masalah. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallah, ya. Kalau ini masuk di kawasan yang azab untuk sejarah, perlu menangis. Nabi menyuruh untuk menangis, illa antakunu bakin, kecuali jika kalian mampu menangis. Kalau tak menangis, Nabi melarang, la tadkhulu, jangan masuk kalian. La yusibukum ma asabahum, jangan menimpa kalian apa yang menimpa mereka. nah wisata-wisata yang macam bermandi itu jangan. Jangan, ada tempat lain ngapain cari musibah. Kena Covid aja sudah letih, apalagi penyakit yang lebih mengerikan. Macam Tasik Orung dulu tak boleh pergi wisata. Yang di mana tuh ya? Tasik Orung di Mesir. Karena tak tahu. Tak tahu, kalau yang betul itu tempat adabnya dia ada jangan. Tak boleh. Sudah dibiarkan, sudah ditinggalkan orang lain. Ya tinggalkan sampai tak ada jejaknya, sampai berubah dengan pergiliran masa. Maksudnya di sini melarikan diri daripada kawasan azab. Betul. Daripada masih ada laknat di situ kita kena, naudzubillah. Kemungkinan azab itu akan berulang. Iya, bagaimana amalan itu berulang, boleh jadi azab akan berulang. Tapi setakat ini tak berlaku. Azab itu memang untuk umat zaman dulu sudah sekarang. Iya, sekarang azabnya lain. Azabnya mungkin penyakit menular atau apa itu gempa bumi atau angin topan. Mungkin tidak di situ, mungkin dibawa pulang azabnya, bawa penyakit banyak dan seterusnya. Azab beraneka ragam. Atau mungkin amalan-amalan yang tidak diterima karena tidak mengetahui sebab diterimanya amal, itu pun rugi, terkena azab hakikatnya kita. Amal banyak-banyak ternyata tak diterima, rugi. Azab banyak jenisnya, hukuman banyak jenisnya. Terkadang orang tak sadar karena kurang belajar. Wallahul musta'an.